Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pelajaran kita terpaksa harus tertunda dan digantikan melalui pembelajaran online, sehingga dengan berat hati untuk sementara waktu kita tidak dapat melakukan interaksi yang intens seperti hari-hari biasanya di masa-masa KBM ketika aktif. Cuma mudah-mudahan hal yang demikian tidak menjadikan kita surut untuk senantiasa belajar, membaca, menyimak, mendengarkan, serta mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan nanti oleh guru-guru antum di saat kegiatan pembelajaran online ini berlangsung, baik pelajaran sejarah sendiri maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, format ini adalah format video. Mungkin durasinya hanya sekitar 20 menit, maksimal 30 menit. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadikan kalian bosan. Dan tentunya konten-konten yang sifatnya adalah konten-konten restricted, alias konten-konten yang biasa antum dapatkan di kelas atau di pembelajaran aktif, tidak akan antum dapatkan di konten video seperti ini, karena sangat amat sensitif apabila nanti video ini tersebar. Sehingga perkataan-perkataan saya akan cukup dijaga, dan pembelajaran kita mungkin agak cukup mengarah kepada pembahasan yang menjadi pokok-pokok bahasan kita. Oke, langsung aja. Kemarin kita telah membahas tentang bab di dalam buku Jas Mewah, bab ke berapa ini? Dari bagian yang ketiga tentang gerakan dakwah Islamiyah di Indonesia, subbab yang ketiga tentang Wahabiyah dan gerakan Islam modern di Indonesia. Kemarin kita telah membahas bagaimana kaum muslimin di Indonesia bersentuhan dengan pemahaman pembaharu yang dikenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang hari ini kita sebut dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan karyanya sungguh sangat familiar di Indonesia. Beberapa di antaranya dibaca dan dikaji oleh kaum muslimin di Indonesia, khususnya mereka-mereka yang menjadikan manhaj salaf sebagai manhaj dalam menuntut ilmu dan belajar agama, baik itu akidah, baik itu manhaj, dan yang lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti kita kenal, beliau mengarang beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab Tauhid itu sendiri, yang diterjemahkan marak ke dalam bahasa Indonesia, dan sekitar tahun 90-an kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diterjemahkan oleh orang-orang Indonesia yang kuliah di Saudi, seperti diantaranya oleh Ustadz Yusuf Harun. Dan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga masuk ke Indonesia, baik melalui terjemahan-terjemahan maupun kitab-kitab Arab, ataupun melalui kitab-kitab yang dibagikan oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia melalui para jemaah haji yang datang melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ketika itu penyebaran kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cukup masif. Dan perlu diketahui bahwasanya gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah berlangsung cukup lama, ya, dan cukup mempengaruhi bagaimana iklim atau situasi keagamaan di Indonesia, khususnya adalah Islam itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya cukup mempengaruhi corak beragama kaum muslimin di Indonesia. Yang tadinya kaum muslimin di Indonesia dipenuhi dengan orang-orang dengan corak tradisional, masih terpengaruh dengan budaya-budaya Hindu dan Buddha sebelumnya sebagai keyakinan-keyakinan mereka. Ditambah lagi dengan keyakinan-keyakinan sebelum Hindu dan Buddha masih juga berkembang cukup banyak, animisme, dinamisme, totemisme, dan keyakinan-keyakinan yang dipenuhi dengan keraguan-raguan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan penyucian dari noda-noda kesyirikan atas akidah-akidah kaum muslimin pada umumnya yang berada di wilayah Jazirah Arab Saudi pada khususnya. Dan bagaimana pemahaman-pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dapat masuk ke Indonesia? Kalau antum lihat di buku Jas Mewah,
Halaman 130 kita mulai. Yang pertama, karena adanya faktor perjalanan ibadah haji. Ibadah haji di masa lampau itu banyak ditulis oleh para orientalis. Kalau nggak salah ada tulisan dari Henry Chambers Lawyer, salah seorang orientalis dari Prancis atau dari Inggris atau dari Belanda, yang menuliskan tentang pergi haji di masa Hindia Belanda. Lalu ada buku-buku tentang pergi haji di masa Hindia Belanda juga yang dituliskan oleh orang-orang orientalis ketika itu. Dan memang ketika masa Hindia Belanda itu berlangsung, pergi haji di bawah komando pemerintah kerajaan Belanda. Artinya segala perizinan dan yang lain sebagainya di bawah pemerintahan Belanda. Lalu berganti dengan masa pemerintahan Jepang. Jepang juga begitu, cukup intens terhadap mereka-mereka dari kaum muslimin yang akan melakukan pergi haji. Dan pergi haji zaman dahulu tentu beda dengan pergi haji zaman sekarang. Pergi haji zaman dulu orang-orang melakukannya melalui kapal. Perjalanannya kurang lebih 3 bulan. Itulah mengapa mereka selain melaksanakan ibadah haji, orang-orang Indonesia yang pergi ke Tanah Suci juga belajar dari para ulama-ulama yang ada di sana. Dan tidak sedikit dari ulama-ulama yang ada di sana adalah mereka-mereka yang mengikuti pemahaman yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pergi haji merupakan salah satu hal yang sentral. Itulah mengapa akhirnya orang-orang Indonesia yang berada di wilayah Mekah ataupun di wilayah Madinah, mereka tinggal cukup lama, bahkan membuat pemukiman-pemukiman yang cukup terkenal disebut dengan nama Jawah Mukim. Jawah Mukim itu dinisbatkan kepada nama wilayah Jawa, dan Mukim itu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah Jawa itu sendiri. Jawah Mukim namanya. Nah, di Jawah Mukim itulah kaum muslimin dari rumpun-rumpun Asia Tenggara atau yang menggunakan bahasa Melayu, mereka berkumpul, saling bahu-membahu, belajar dan saling ta'awun di sana. Itu yang pertama. Sehingga akhirnya pada abad ke-19 mereka-mereka yang pergi haji cukup lama belajar di Mekah, mereka membawa pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke Indonesia. Di antaranya adalah mereka-mereka yang kita kenal dengan nama kaum Padri. Ya, kaum Padri dengan tokohnya seperti Imam Bonjol, Haji Piabang, Haji Miskin, Haji Sumanik, atau Tuan Kunan Renceh. Yang di kemudian hari Snok Hugronya datang untuk melakukan politik divide et impera atau politik belah bambu atau politik adu domba, di mana kaum Padri dibenturkan dengan kaum adat. Azumardi Azra dalam bukunya apa ya namanya bukunya, saya lupa. Lupa itu buku disertasi beliau. Azumardi Azra itu rektor UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000-an. Itu menuliskan dalam bukunya bahwasanya kaum Padri sebenarnya mereka bukanlah kaum Wahabi seperti yang disebut-sebut hari ini. Kaum Padri disebut sebagai kaum Neo-Sufism atau Neo-Tasawuf. Artinya mereka yang tidak menjadikan tasawuf taklid kepada para munsyid tasawuf mereka. Tetapi mereka berpegang pada tasawuf yang murni. Sebagaimana Wali Songo di kitabnya Wiji Saksono, Islamisasi Tanah Jawa, juga disebutkan para Wali Songo mereka adalah orang-orang yang mengikuti suluk tasawufnya Imam Ghazali, dan mereka memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Hamka mengatakan mereka mengikuti pokok-pokok akidah salafus soleh. Itu pembahasan yang lain yang mudah-mudahan akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu faktor yang pertama, bagaimana masuknya pengaruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke Indonesia. Jadi melalui jalur ibadah haji. Tidak sedikit pula akhirnya orang-orang Indonesia yang diangkat menjadi mufti Masjidil Haram, seperti diantaranya adalah Syekh Yasin Al-Fadani atau Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang lain sebagainya. Terus yang nomor 2 adalah faktor ulama-ulama yang berasal dari Mesir. Di antaranya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Faktor kedua ini adalah faktor yang penting, di mana mereka adalah orang-orang yang mengenalkan Muhammad Abduh dan pemikiran-pemikirannya ke seluruh dunia Islam. Cuma mereka satu sama lain saling memperlihatkan kekhasannya sendiri. Ya.
Sebab dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diterima oleh kaum muslimin pada umumnya karena dakwahnya adalah mengajak kepada penyembahan ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan usul-usul akidah yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah usul-usul akidah yang diterima hingga hari ini. Di antaranya adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma'u was sifah. Siapakah Jamaluddin Al-Afghani? Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang aktivis Islam yang menyerukan berdirinya pan-islamisme. Jadi Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ini dikenal sebagai tokoh yang menyuarakan untuk kembali kepada gerakan pan-islamisme. Mereka menyatakan bahwasanya umat Islam di seluruh dunia harus bersatu walaupun terpisah jarak ataupun walau terpisah wilayah-wilayah yang ada. Kesesuaian dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab adalah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani itu terletak pada kemestian dibukanya pintu ijtihad dengan mengembalikan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang berikutnya, ide-ide Al-Afghani ini masuk kepada salah satu muridnya yang paling potensial. Di antaranya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah orang yang sangat menggemari atau mengidolai tokoh yang sama-sama melakukan tasfiyah wa tarbiyah ketika itu, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya cukup masyhur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya beberapa murid. Di antaranya adalah Ibnu Katsir, ada Ibnu Qayyim, lalu yang berikutnya adalah Imam Az-Zahabi. Itu adalah murid-murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sama yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sama yang dilakukan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sama-sama melakukan tasfiyah, penyucian, dan tarbiyah, mendidik kembali kaum muslimin agar dapat berjalan di atas akidah yang benar. Nah, tauhid yang dimiliki oleh Muhammad Abduh dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu hampir memiliki kesamaan. Ya. Cuma memang ada beberapa perbedaan sehingga akhirnya mereka menyebut gerakan Abduh sebagai gerakan modernisasi. Itu ada di halaman 132. Sementara gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah gerakan purifikasi. Modernisasi artinya mengajak kaum muslimin untuk berpikir secara moderat, ya, tawassut, berada di pertengahan. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lebih kepada purifikasi, purifier, ya, atau melakukan penyucian. Abdul lebih menekankan tentang pemikiran-pemikiran maupun pembaharuan-pembaharuan pendidikan, yaitu dengan mengenalkan ilmu alam dan sosial. Jadi Abdul lebih mengedepankan tentang adanya islamisasi sains dalam pembelajaran ilmu umum. Ya, kalau Muhammad bin Abdul Wahab hanya membawa misi dakwah akidah saja. Tapi Muhammad Abduh maju ke depan. Dia mencoba untuk menjadikan pelajaran-pelajaran sains juga memiliki nilai muatan Islam. Dia menjadikan pelajaran-pelajaran sosial juga memiliki nilai muatan-muatan Islam, ya. Dan mencoba menjadikan bahwasanya sains atau ilmu itu tidak bersifat netral. Ilmu itu tentu memiliki tendensi dan sentimennya masing-masing, tergantung siapa yang menyampaikan perspektif ilmu tadi. Lalu yang berikutnya kita kenal ada yang namanya Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha ini adalah tokoh gerakan Islam yang cukup terkenal yang berkembang di wilayah Mesir, yang dikenal dengan nama Al-Ikhwanul Muslimin, yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Nah, Muhammad Rashid Ridha ini juga sebenarnya inspirasi bagi seorang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, karena melalui majalah yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridha, yaitu Al-Manar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memiliki semangat untuk mempelajari ilmu hadis. Artinya Muhammad Rashid Ridha ini menjadi inspirator bagi tokohnya kaum salafi, ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sekalipun sangat dekat dengan Muhammad Abduh, cuma Rashid Ridha tidak rasional seperti gurunya. Jadi Muhammad Abduh ini agak bahaya juga kalau dibiarkan los pemikirannya, karena bisa mengajak seseorang untuk sangat amat moderat. Ajarannya yang terkenal Rashid Ridha itu adalah sama sebagaimana yang diikuti oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yakni rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu di karya-karya majalah beliau, Al-Manar dan juga Tafsir Al-Manar, ya, beliau lebih banyak memiliki kesamaan dengan Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal ini satu guru satu ilmu. Artinya Jamaluddin Al-Afghani itu punya murid namanya Muhammad Abduh punya murid namanya Rashid Ridha.
Tiga-tiganya memiliki perbedaan, cuma memiliki kecenderungan yang sama dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada awal abad ke-20, gerakan-gerakan Islam tumbuh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Persis. Ini adalah gerakan-gerakan yang berseberangan tentunya dengan gerakan yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama yang cenderung mengedepankan dengan nilai-nilai tradisional. Nah, Muhammadiyah dan Persis dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Rashid Ridha melalui majalah Al-Manar, bukan melalui pemikiran-pemikiran secara langsung Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dapat dilihat dari karangan-karangan ulama Persis dan Muhammadiyah yang ditulis sampai pertengahan abad ke-22. Kecenderungan pemikiran tersebut ya terhadap pemikiran-pemikirannya Muhammad Rashid Ridha adalah di mana gerakan-gerakan yang dibawa oleh Muhammadiyah dan Persis memiliki nilai-nilai yang cukup moderat. Artinya ada amal-amal sosial yang dilakukan, ada gerakan-gerakan jama'i yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Persis. Muhammadiyah lebih dahulu one step ahead dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam semisal, karena Muhammadiyah telah menjadi gurita, ya, sudah punya sekolah, sudah punya rumah sakit, universitas, dan yang lain sebagainya. Nah, pada awal abad ke-20, gerakan para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab baru menampakkan kembali kakinya ke Indonesia sekitar tahun 1924 ketika Abdul Aziz bin Abdurrahman atau cicit dari Muhammad ibnu Su'ud ya berhasil merebut kembali Hijaz dari tangan Syarif Hussein dan mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Karena kesamaan pikiran dan pandangan dalam banyak hal, terutama masalah politik, Ibnu Su'ud akhirnya berhubungan dengan Rashid Ridha. Bahkan Rashid Ridha ini sempat mengantarkan Ibnu Su'ud kembali ke kapal Suez sebelum meninggal tahun 1935. Inilah yang mengatakan para orientalis, diantaranya Hargib, menyamaratakan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dengan pemikirannya Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Sehingga gerakan modern Islam awal abad ke-20 terpengaruh oleh gerakannya Abduh dan Ridha. Maka gerakannya Abduh dan Ridha karena memiliki kesamaan dianggap demikian. Dianggap pula gerakan Abduh dan Ridha adalah gerakan Wahabi. Ya, padahal itu adalah perbedaan yang cukup jelas kalau kita lihat hari ini pergerakan-pergerakan masing-masing, baik pergerakan mereka-mereka yang mengambil fikrahnya Abduh maupun mereka-mereka yang mengambil fikrahnya Muhammad Rashid Ridha. Ya. Sekalipun terdapat banyak kesamaan, cuma Ridha lebih tekstual dibanding Abduh. Artinya sumber-sumber hujah dalil yang digunakan oleh Rashid Ridha itu adalah nukilan-nukilan, sedangkan yang dibawakan oleh Abduh itu lebih banyak pada akal, pendekatan-pendekatan birra'yi, pendekatan-pendekatan yang menggunakan logika dan akal pikiran. Cuma memang antara Abduh dan Rashid Ridha tidak bisa dipisahkan karena memang mereka kedua-duanya adalah guru dan murid. Saya pikir demikian pembahasan kita pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan antum tetap istiqomah. Jangan lupa kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat musibah dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya dari pandemik COVID-19 ini, dan perbanyaklah antum di rumah untuk berdoa. Gunakan waktu antum juga untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bersedekah karena sedekah dapat menolak bala, serta mengamalkan doa-doa yang mastur. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi dan sebagainya. Lalu doa-doa zikir pagi dan petang yang terdapat di dalamnya merupakan doa-doa yang bisa mengajak kita untuk keluar dari wabah biiznillahi ta'ala. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, dan selanjutnya atau Allahumma afini fi badani, selanjutnya atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, dan selanjutnya. Demikian, jangan lupa dikerjakan latihan yang akan disampaikan nanti. Biasanya kan kita nggak ada latihan, tapi latihan ini nampaknya penting dan wajib dikerjakan sebagai bentuk absensi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa kembali lagi bertemu melalui pembelajaran online di pertemuan kedua. Disiapkan buku jas mewahnya. Kalau tidak ada, bisa minta fotokan temannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjut interaksi melalui WhatsApp group yang telah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.